Itu udah memang masuk pasti dapat terus gitu ya. asal itu tadi, asal kita direkognisi sama dinasnya sebagai seseorang yang istilahnya kalau bertanggung jawab, proyek ini saya serahkan bagus pada kerja, dia pasti beres beres gitu. ya, Gitu ya. ya. Gitu. Selama bisa menjaga itu terus istilahnya. Betul, Kalau- betul. Karena kan Ya, proyek ya, pemerintah ya. tiap tahun pasti ada, pasti Oke. ada Ya, ya, dana ya. di situ. Selamat siang audiens podcast A345. Hari ini kita mau sharing tentang satu isu ya yang ini juga untuk arsitek muda itu pasti banyak yang penasaran lah ya. Jadi apalagi yang startup atau mahasiswa yang baru lulus dan mau punya studio sendiri, pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas siang hari ini. Jadi siang hari ini kita akan membahas bagaimana cara arsitek mendapatkan proyek. Ini menurut saya sangat banyak sekali mungkin startup yang juga penasaran ya, kalau arsitek itu gimana sih sebetulnya dia mendapatkan proyek itu, caranya gimana sih? Apakah dia beriklan atau gimana? Jadi siang hari ini kita mau membahas itu, dan cuman ya memang ini yang kita bahas adalah dari perspektif kami ya, karena kita bertiga ini kan punya studio sendiri. Jadi saya punya studio Andiraman Arsitek, Mas Doni ini punya A34 34 arsitek. Arsitek, kemudian Mas Carlson ke ASAD Architects. Jadi nanti dari kita bertiga ini meskipun punya studio sendiri-sendiri, tapi background proyeknya ini beda-beda Mas ya. Iya. Kliennya beda Iya. semua, dan saya rasa itu akan jadi 3 perspektif yang bisa menjadi semacam insight buat teman-teman arsitek muda yang sedang atau mau mendirikan studio arsitek. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin dari kita bertiga ini siapa Ya. dulu ini yang mau sharing? Biasanya dari tengah sih. Ya, mungkin dari Mas Doni dulu ya. Om Pimba Monggo. tetap yang tengah biasanya. Silakan Mas Doni. Iya, ya. Ya boleh. Ini berarti kita bahas ini ya, bagaimana masing-masing kita apa yang kita lakukan dalam mendapatkan project gitu ya. Betul. Ya, Betul. ya kalau Caranya, strateginya kayak gitu ya. Oke, kalau saya di studio saya di Gambat Arsitek itu kami mayoritas itu bergerak di bidang pemerintah, jadi proyek pemerintah. Tidak menutup juga proyek swasta, tapi memang jalannya itu dan proyek-proyek yang sering kami dapat itu adalah dari pemerintah memang gitu ya. Nah, Pemerintah pusat, daerah, pemerintah pusat itu artinya apa? Kementerian ya? Indonesia ya. Iya. Iya, kementerian Oh, ada. Oh, berarti komplit. Kementerian ada, Oke. kemudian Iya. daerah ada gitu. Oke. Eh, Jadi nggak hanya Jawa Timur lah ya. Enggak yang Jawa Timur. Kementerian beberapa ada Iya, kementerian juga. Jadi ring satu lah ya. Iya. Ya kementerian pokoknya. Mantap. Ternyata nggak ngomong-ngomong selama ini. Oke. Hanya dibuka di podcast ini. Iya, kita nggak tahu ini Mas Carlson sama saya ini. Ya, tapi Iya. sedikit disclaimer ya, bahwa saya ini bukan levelnya masih belum suhu gitu ya dalam mendapatkan project ya. Saya rasa banyak sekali rekan-rekan juga, mungkin pemirsa podcast ini yang jauh lebih mahir gitu daripada saya dalam mendapatkan proyek pemerintah ya. Yang ingin saya lakukan saat ini sama Mas Andi dan Mas Carlson adalah kita share pengalaman pribadi gitu ya dalam mendapatkan proyek pemerintah, utamanya dalam proyek pemerintah. Memang tidak saya pungkiri bahwa kalau proyek pemerintah itu sangat erat kaitannya dengan
link ya, link. Jadi gini, Ordal. pengalaman saya sendiri aja. Jadi pertama kali saya proyek di pemerintahan itu di Pemkot Surabaya sama di Pelindo. Terus saya dapat Pelindo itu BUMN ya. Ya sama kan, dananya kan pemerintah juga. Yang pertama kali ngajak saya itu adalah teman satu angkatan, yang kebetulan juga bekerja di sana. Kemudian yang di Pelindo itu sama, saya juga diajak sama salah satu teman saya dosen yang dulunya teman SMA. Kemudian dia dosen sipil, kemudian ngajak saya sebagai arsiteknya. Jadi memang relasi relasi link itu memang saya tidak pungkiri bahwa berperan sangat erat dalam mendapatkan proyek pemerintah. Nah, kenapa kok mereka memilih saya? Mungkin lebih tepatnya ditanyakan kepada yang bersangkutan ya. Tapi kalau ditanyakan ke saya ya mungkin karena hubungan pribadi kami dari mulai dulu kuliah atau sekolah itu baik gitu ya. Jadi mereka kenal saya dengan baik dalam hal mungkin ya, teman-teman yang ngajak saya. Saya mencoba menganalisa sendiri ya. Dari sisi integritas gitu-gitu ya. Terus apa istilahnya? Intinya adalah kalau proyek itu diserahkan ke saya, ke kita gitu, mereka yakin bahwa proyek ini tidak akan dikerjakan dengan main-main gitu. Ya intinya kan begitu ya. Walaupun itu bukan proyek mereka, istilahnya kan mereka kan kalau teman saya di Pemkot ya mereka kan bukan usernya kan, mereka kan apa istilahnya kan, mereka kan bekerja untuk proyek pemerintah kan gitu ya. Untuk instansi pemerintah maksud saya gitu. Nah, utamanya itu sih. Jadi link bahwa kedekatan kita pada saat kuliah atau mungkin pertemanan itu memang tidak saya pungkiri akan menjadi satu langkah awal setidaknya ya. Satu langkah awal untuk kita bisa mendapatkan proyek di pemerintahan. Nah, tentu saja yang datang setelah itu adalah kedua kemudian adalah portofolio, pasti itu. Pasti. Jadi saya rasa Mas Andi juga sama Mas Kasno juga paham bahwa ada orang yang attitude-nya bagus tapi portofolionya mungkin kurang ya. Atau terbalik. Portofolionya dia bagus tapi secara attitude di project dia kurang gitu ya. Nah, di proyek pemerintah itu saya rasa dua hal itu sangat berkaitan ya, sangat berkaitan. Jadi yang saya pupuk pertama kali waktu saya diminta untuk mengerjakan proyek itu adalah dengan keterbatasan pengetahuan saya tentang proyek pemerintah kan tidak tidak semudah yang tidak sesimpel yang kita bayangkan ya proyek pemerintah itu kan. Ada di samping teknisnya kan juga ada administrasinya yang ribet itu kan. Karena kan kita mengelola uang negara itu kan. Itu kan dibiayai oleh uang negara. Jadi pertanggungjawabnya ini harus benar-benar apa istilahnya? Mengikuti aturannya yang ada gitu kan ya. Ya misalkan kalau teknis itu ya tidak hanya sekedar kalau proyek swasta mungkin hanya DED dan RAB gitu misalkan ya. Kalau ini harus ada RKS, harus ada ini gitu kan, terus komplit lah lengkap gitu. Administrasi juga gitu. Kalau misalkan proyek swasta mungkin hanya sekedar kwitansi gitu selesai gitu ya, transfer selesai ya. Kalau ini ada berita acara ini, ada ini gitu. Waktunya pun harus mengikuti kontraknya yang harus kontraknya itu pun mengacu pada peraturan ini gitu kan. Nah, itu kan yang harus kita penuhi semua gitu. Nah, dengan keterbatasan saya waktu itu sebagai newbie di proyek pemerintah ya, saya berusaha semaksimal mungkin untuk membuat first impression itu dengan baik. Intinya adalah itu sih. Tapi kan dulu ini langsung tanya ya. Kan dulu pengalaman belum ada, administrasi juga belum bagus lah ya, karena baru buka misalnya. Nah, bagaimana bisa mendapatkan proyek itu benar-benar murni dari teman tersebut ya?
benar-benar mengandalkan hubungan bagaimana hubungan kita dengan teman tersebut gitu ya. Ya, kalau bicara pengalaman pribadi, kalau di saya gitu, Mas. Oke. Berarti lesson learn teman-teman. Ini ya apa? Karena itu kan sebetulnya juga teman itu kan menilai integritasnya ketika waktu berteman ya. Betul. Jadi kayak dari situ ya, trustnya itu dari situ. Situ. Setelah itu Mas Doni bisa menjaga kepercayaan itu sehingga akhirnya repeat order gitu ya, dan akhirnya banyak dia merekomendasikan begitu ya. Betul. Jadi waktu kuliah emang ngapain berdua itu? Apa sama maksudnya? Sekolah. Apakah pernah kerja kelompok? Yes. Nah, kerja kelompoknya tuh teman itu melihat ya, memang Mas Doni ini komit gitu ya. Akhirnya begitu kerja inget, wah dulu dari dulu kuliah memang orangnya komit ini gitu. Orang yang bertanggung jawab gitu ya. Ya mungkin seperti berarti itu. Memang itu kayak ini ya bagaimana juga kan attitude kita ya, nggak bisa dibuat-buat juga. Ya. Jadi yang sekarang mungkin masih apa ya? Ada nggak pemirsa kita yang masih ada mungkin ya mahasiswa arsitektur mungkin ada ya? Oh banyak. Ini mahasiswa ya, ini penting ini. Mumpung mahasiswa ini ya, bangun dipupuknya sejak mahasiswa. Betul. Jadi kita harus bukan terlihat, memang ini kita latih ya, memang bertanggung jawab itu ya, karena kita integritas lah ya. Tidak tahu teman kita yang mana yang nanti bakal jadi. Betul. Karena ketika mahasiswa kan kita sebetulnya juga nggak tahu nanti masa depannya gimana. Iya, sama sekali nggak bisa diraba itu. Yang kita perhitungkan tahu nanti jadi kepala gitu. Bisa jadi. Tapi kayaknya ini Mas Doni, ini cukup, meskipun proyek pemerintah tapi kayaknya jalannya ini spesifik ya Mas Carlson. Mas Doni punya nggak temen ya juga yang ngerjakan proyek pemerintah, tapi mungkin cara pertama dia mendapatkan proyek itu beda misalkan, mungkin nggak? Kan juga pasti kenalannya banyak juga ya, arsitek atau konsultan yang ngerjakan proyek pemerintah kan, ada nggak? Mungkin bisa di-sharing. Maksudnya murni bukan dari pertemanan gitu ya? Enggak. Cara pertamanya enggak seperti Mas Doni misalkan. Belum ini sih. Berarti memang rata-rata gitu ya. Jadi rata-rata memang dari teman-teman kita yang ada di pemerintah gitu ya. Kita nanti akan dan ini komunikasi. Yang perlu saya tekankan ini sistem proyeknya itu PL ya. PL itu penunjukan langsung. Bukan tender ya. Bukan tender. Kalau tender nggak boleh kayak gitu. Tender kan harus bidding. Berarti kalau itu tadi PL oke ya. Kalau tender gimana Mas pengalamannya? Tender kebetulan memang saya belum pernah. Belum pernah. Berarti sampai yang pemerintah pusat tadi itu masih juga, PL. Masih PL aja. Nah, ini berarti kekuatan jaringan. Dari proses bertahap berarti ya tadi ya. Oh iya, karena gini. Trust yang bertahap tadi ya. Karena yang bisa menjaga kan, itu ya. Iya, proyek pemerintah itu kan kalau tidak ada kejadian yang luar biasa kayak pandemi kemarin atau apa, kan setiap tahun pasti ada kerjaan gitu kan, ada dana untuk yang dikerjakan itu kan pembangunan kan gitu kan, harus selalu ada pekerjaan gitu. Nah kalau istilahnya kita sudah punya nama baik di satu instansi, ya insya Allah itu akan apa istilahnya akan terus gitu, terus gitu. Dan kalau sistemnya memang penjualan langsung ya tidak ada masalah, asal tadi administrasi kita masuk gitu, artinya bendera yang dipakai itu memenuhi kualifikasi gitu aja sih. Kalau mengenai portofolio ya itu tergantung. Ada juga begini yang pejabatnya itu punya tes tersendiri gitu ya. Nah kalau itu klop sama kita, itu tambah lagi, tambah sisi positif lagi. Iya betul. Gitu. Tadi Mas Doni menyampaikan beberapa kali attitude. Nah di proyek pemerintah tuh attitude apa Mas yang perlu kita perlihatkan gitu, sehingga mereka ya kalau proyek pemerintah minimal attitude ini yang harus dipunyai, baik sebagai orang baru ataupun yang sudah pernah dan mendapatkan berulang kali gitu, yang setelah sekian tahun itu apa yang mesti dijaga misalnya? Yang paling pokok itu kalau menurut pengalaman saya Mas Carlson itu
kita harus selalu ini apa namanya apa istilahnya ya, bukan melulu menyelesaikan ya, tapi apa ya, bertanggung jawab atas semua yang kita kerjakan. Artinya gini, misalkan terus kerjaan kita ini di dalam proses lelang ya. PL kan nanti kan kontraktornya dilelang gitu ya, dilelang. Kemudian ada masalah di pada saat proses pelaksanaan. Attitude ya, memang itu apa yang harus dipunyai. Jadi sebagian besar itu ini Mas Carlson, kalau misalkan apa ya, pihak yang meng-hire kita itu harus yakin bahwa pertama proyek ini akan terselesaikan dengan baik dengan meng-hire orang ini gitu ya. Itu pasti yang ada di benaknya, pasti itu. Saya yakin pasti itu. Artinya dia tidak akan lari di tengah jalan gitu ya, atau dia tidak akan menyepelekan proyek dalam artian mengurangi desain atau gimana ya. Terus yang paling penting lagi itu ini, pada saat pengawasan berkala itu kalau di proyek pemerintah disebutin itu di kontraknya, pengawasan berkala arsitek harus hadir di situ, perencana ya, konsultan harus hadir. Nah biasanya yang saya tahu itu karena intensitas pendesain itu sudah menurun pada saat itu, kan bola kan di kontraktor dan pengawas. Nah, pengawasan ini tetap sebagai perencana ya, bukan sebagai konsultan pengawas maksudnya. Oh iya, tetap sebagai perencana. Tetap sebagai perencana. Tapi kan kegiatan desainnya sudah nggak ada, ya kan. Nah, terus bisa jadi pada saat kegiatan pelaksanaan itu gambar kita kan kurang sempurna ya. Sangat bisa terjadi itu kan. Mungkin ada yang kurang jelas atau volume itu ada yang nggak cocok sama lapangan gitu kan. Nah, atau pada saat pelaksanaan itu ada perubahan desain sedikit gitu, dikarenakan kondisi estetiknya tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan desain gitu. Nah, biasanya pada saat itu konsultan pengawas biasanya atau ownernya langsung atau dinasnya langsung itu menghubungi konsultannya. Nah, biasanya pada saat itu ya nggak semua, tapi ada beberapa yang sudah ogah gitu. Malas. Padahal di kontrak itu ditekankan bahwa kita tetap harus melaksanakan kegiatan itu. Ya, jadi harus tetap kooperatif, harus tetap membantu lah. Jadi attitude di sini yang saya tekankan itu pada saat di awal kontrak sebagai konsultan perencana itu kita harus selesaikan apa istilahnya? Kan kalau di proyek pemerintah istilahnya penyedia barang dan jasa ya, kita kan jasa. Barang dan jasa harus diselesaikan sampai akhir proyek. Ya, maksudnya ketika pengawasan harus tetap kooperatif, bantu tadi. Ya, jadi kegiatan jasa yang kita lakukan itu harus benar-benar tuntas dari mulai kita di hire sebagai konsultan perencana, dari mulai kontrak sampai selesai di kegiatan pelaksanaan ya, apapun yang dibutuhkan oleh dinas. Ya, dinas ataupun pengawas yang berkaitan dengan gambar kita gitu. Artinya kalau kita ditelepon ya diangkat, terus kemudian apa masalahnya harus kita selesaikan dengan cepat gitu ya. Terus ya apapun itu yang diminta oleh dinas kita harus segera respon gitu. Karena mungkin nggak semua, yang saya tahu nggak semua apa ya mau melakukan itu gitu ya. Karena ya mungkin mindsetnya karena sudah selesai, saya proses desainnya sudah selesai. Mungkin juga yang konsultan-konsultan yang baru nanti mau punya kesempatan untuk kerja di proyek pemerintah, ini saya kasih tahu gitu bahwa kegiatan desain itu kita nggak selesai setelah kita ngumpulkan gambar saja gitu. Belum selesai itu. Belum selesai. Itu juga saya tekankan ke teman-teman di kantor gitu. Saya sampai bikin chartnya gitu, bagannya gitu. Jadi pada saat kita ngumpulkan DED, RAP, RKS dan sebagainya itu kita belum selesai gitu. Kitanya belum selesai. Cuman kan itu pengawasannya enggak yang harian. Enggak. Dalam masa pelaksanaan itu berapa kali itu disebutkan? Enggak ya. Enggak. Jadi artinya kan dia
Kalau dibutuhkan Betul. kita harus siap gitu ya. Betul. Gitu. Ya sebetulnya mungkin agak sama juga ya dengan proyek swasta pada umumnya. Cuma di proyek pemerintah ini memang sudah template-nya seperti itu. Gitu. Nah sebenarnya itu juga bisa mengukur ini, bisa jadi tolak ukur seberapa bagus produk desain kita gitu. Kalau selama proyek pelaksanaan itu kita hanya dihubungi sekali, 2 kali gitu ya berarti sudah oke berarti. Ya. Tapi kalau tiap hari ditelepon gitu, Mas gambar sampean kurang anu kan. Ya berarti kurang oke berarti produk pekerjaannya kurang oke. Itu oke. Gitu. Kalau untuk maksudnya proyeknya sudah didapatkan, berarti kan tadi kita harus attitude-nya harus menjaga komitmen ya. Komitmen sampai selesai. Itu kalau sudah dapat. Tapi kalau benar-benar baru belum pernah, attitude apa yang harus disiapkan itu sehingga dapat gitu? Apakah kata orang sih harus supel gitu? Itu mutlak nggak sih kalau ketemu dinas itu dikontak kapan, di mana harus bisa selalu siap gitu? Perlu nggak attitude awal itu disiapkan buat teman-teman biar siap-siap gitu? Saya ini kalau menilai diri saya ini introvert sebetulnya ya. Betul, makanya saya heran. Kayak sampean aja kok bisa dapat gitu. Kok bisa? Makanya jadi buat teman-teman yang kayak gini aja bisa dapat gitu. Apalagi yang teman-teman supel orangnya gitu. Ya, dengan kata lain udah bergaul. Ya, gitu. dengan kata lain kalau teman-teman sekalian adalah orang yang mudah bergaul ya. Kemudian apa ya? Ketemu dimanapun siap gitu ya. Mau di tempat golf ataupun di warteg gitu ya. Itu kan jadi satu kelebihan tersendiri. Poin betul. Poin kelebihan. Cuman saya rasa kunci berikutnya adalah di integritas dan attitude tadi. Ya Mas ya. Betul. Karena pertama yang supel itu oke. Masuk. Tapi setelah masuk dia nggak punya attitude yang baik sama nggak punya integritas yang bagus ya nggak akan dipakai. Kan begitu kan. Betul. Iya. Mungkin juga sedikit menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar kapan hari itu ya. Tapi saya lupa di video mana. Ingat terus ya Mas. Bagaimana jika dinas itu orang yang berwenang di dinas itu memakai orang yang masih familinya gitu. Apakah itu menjadi suatu ketidakadilan terhadap yang lain gitu ya? Ya kalau saya jawab tergantung familinya seperti apa. Dan dunia ini memang tidak adil gitu. Kalau memang baik terus berkualitas. Kan kita kan nggak tahu familinya itu bagus atau tidak. Kalau dia bagus dan selama itu proyeknya PL ya penunjukan langsung ya, saya rasa ya tidak ada masalah. Yang bisa kita lakukan adalah untuk melawan ketidakadilan itu, ya kita perbaiki portofolio. Portofolionya kita bagusin. Kita tunjukkan bahwa kita orang yang berintegritas tadi itu, punya itu bagus. Sudah ya. Kalau kita mau agak sedikit lebih agamis lagi ya, rezeki ya nggak akan ketukar gitu kan. Mas kalau gini, ini kaitannya sama gitu. Ya yang pengalamannya Mas Doni ya. Berjalan dengan waktu ya semakin lama itu apa memang resepnya hanya itu aja? Apakah memang kayak enggak perlu seperti apa gitu, lebih yang kan proaktif kayak gitu atau gimana? Memang ya sudah itu saja, nanti akan datang lagi proyek yang lain terus begitu atau gimana? Yang jelas itu dasar untuk membuat kita dikenal oleh suatu instansi gitu, dikenal oleh suatu instansi. Kalau sudah itu kita bisa raih, insya Allah akan terus dalam ada habisnya gitu. Langganan. Jadi nggak perlu ada budget promosi, marketing, nggak ada. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Pas bulan ini pasti dapat, bulan depan pasti dapat. Ya kembali ke yang tadi, rezeki nggak akan ketukar ya. Kalau kembali ke yang di atas ya itu tadi. Tapi begitu Mas ya. Ya, maksudnya karena begitu kan udah masuk pasti dapat terus gitu ya. Asal kita direkognisi sama dinasnya sebagai seseorang yang istilahnya kalau bertanggung jawab. Proyek ini saya serahkan pada dia pasti beres gitu ya. Gitu. Selama bisa menjaga itu terus istilahnya. Betul. Karena kan proyek pemerintah tiap tahun pasti ada. Pasti ada dana di situ gitu. Nah, mungkin ya saya bisa bilang
Kalau repetisinya pasti itu, insya Allah pasti ya. Cuma berapa kali repetisinya itu tergantung sama usaha kita, Mas. Jadi pertanyaan Mas ini tadi mungkin bisa saya jawab, proaktifnya mungkin perlu lagi ditingkatkan gitu ya, bisa jadi itu. Jadi misalkan dalam 1 tahun kita dapat proyek PL itu 2-3 kali gitu. Semakin kita bekerja keras untuk meningkatkan itu, mungkin bisa jadi 1 tahun bisa dapat 5, 8, 10 bahkan. Saya tahu teman-teman konsultan itu ada yang bisa dapat lebih dari 10 gitu ya. Mungkin ya tingkat anunya lebih dari saya, pasti itu sudah gitu. Tingkat itu tadi kesuplannya gitu mungkin ya. Dia lebih mudah bisa ini. Gitu. Makanya teman-teman yang kerja di proyek banyak kerjaan di proyek pemerintah nggak pernah ada budget promosi di Instagram di mana gitu, nggak perlu ya. Karena ya dari sepanjang kita menjaga komitmen kerja yang benar akan dapat terus, nggak perlu promosi. Dari situ memang ya proyeknya datangnya ya betul ya. Iya. Oke, ini juga insight baru nih. Insight baru. Iya. Sama ini Mas, mungkin ya ini masih ada kaitannya juga ya. Kan ada juga kalau yang nggak biasa main di proyek pemerintah ya, itu kan proyek pemerintah itu berat di administrasi. Betul. Jadi kayak ya tadi lah kalau swasta kan kirim invoice gitu ya, klien sudah transfer selesai. Kalau pemerintah kan banyak sekali. Banyak sekali. Dari itu kan kayak mindset teman-teman arsitek itu kan kayak waktu porsi kita mendesain jadi berkurang karena kan waduh ini sibuk ngurusi administrasinya ini aja. Sehingga kita nggak bisa optimal dalam mendesain proyeknya. Apakah benar atau bagaimana? Ya, kalau menurut pengalaman pribadi saya benar. Benar itu. Jadi saya pernah dalam beberapa keadaan yang semuanya saya pernah. Jadi waktu saya pertama kali mengawali itu, Mas Karson itu sama seperti kayak Mas Guntar kemarin yang kapan hari itu single factor. Jadi dari mulai desain, DED, kecuali RAB saya waktu itu masih belum bisa ngerap waktu awal di pemerintah itu. Karena kan tidak hanya sekedar rekapitulasi dan rinci, harus analisa, kemudian daftar harga bahan, itu kan harus real semua itu. Analisanya juga harus berdasarkan HSPK peraturan sekian gitu kan ya. Itu saya belum ngerti waktu itu. Jadi RAB-nya saya saya hire orang estimator biar profesional kan gitu kan. RKS-nya juga saya hanya fokus di DD dan desain. Tapi administrasi saya kerjakan semua. Ya, termasuk jadi, penagihan ya. Iya. Jadi saya tahu dari awal sampai akhir apa saja berkas-berkasnya itu saya alami sendiri. Bagaimana waktu itu proyeknya itu di salah satu SMA ya. Judulnya kan pasti rehabilitasi SMA berapa gitu ya. Waktu saya SMA itu SMU namanya. Ya. Nah, saya tulis di situ rehabilitasi SMU sekian gitu ya. Ternyata nama proyeknya itu rehabilitasi SMA sekian. Itu ngubah semua. Nggak cair, nggak bisa cair. Hanya perkara huruf U dan A. Itu nggak boleh bertanya. Saya ngubah semua tuh dari mulai berita acara ini, kwitansi, apapun itu saya ubah semua. Harusnya untuk ngubah huruf U jadi A itu aja. Padahal gambar nggak ada yang berubah, nggak ada hubungannya sama gambar, nggak ada hubungannya sama RAP, nggak ada hubungannya sama RKS sama sekali. Hanya proses administrasi. Tapi karena bunyinya begitu, harus persis seperti itu. Itu ngasih gambaran aja ya sama mungkin rekan-rekan yang bekerja di proyek pemerintah ya. Memang administrasinya kalau proyek pemerintah harus benar-benar teliti lah ya. Benar ya, karena kan istilahnya kan uang negara ya, uang negara harus kita pertanggungjawabkan dengan benar gitu. Nah, makanya terus seiring berjalannya waktu, akhirnya harus ada administrasi gitu. Makanya saya cukup emis kemarin Mas Guntar. Single factor itu saya gitu ya. Berarti kalau zaman dulu itu aku kayak gitu. Kalau yang sekarang Mas Doni punya tim in-house kan ya, administrasi karena dia memang ngurus itu gitu ya. Yang desain sendiri supaya ini dua-duanya nggak saling konflik kepentingan tadi ya, sehingga nggak maksimal di Betul. Karena kalau nggak punya itu zaman sekarang repot Mas. Kalau masih pakai aturan zaman dulu sih
Ya sama repotnya sih, zaman dulu waktu belum itu apa namanya, e-delivery itu, sekarang Pemkot kan punya e-delivery ya, LPSE itu. Zaman dulu masih manual, jadi kita harus apa namanya ngumpulkan berkas itu juga harus manual. Terus kalau akhir tahun itu semua tagihan numpuk, semua konsultan dan kontraktor nagih di akhir tahun gitu ya. Dan itu harus cair akhir tahun. Itu saya pernah di Pemkot itu sampai jam 9 malam. Hanya untuk nunggu pencairan. Itu bersama dengan yang lain. Ya. Ada yang bawa printer, ada yang bawa bawa printer, ngeprint di sana. Biar kalau salah langsung diperbaiki, langsung dikasih ke bendara. Gitu. Ya. Kayak ada nomor urutnya gitu. Kayak ya Allah. Dan itu di bank ini, bank Jatim ya. Kalau proyek pasti kan lalunya ke Bank Jatim. Itu juga gitu. Antri itu sampai bahkan saya dengar dari teman kontraktor dan konsultan yang lain itu ada yang sampai jam 2 pagi, 3 pagi gitu. Karena harus cair hari itu. Kalau proyek pemerintah itu. Jadi administrasinya itu seanu itu. Karena ada teman konsulan yang proyeknya pemerintah itu malah banyak adminnya daripada desainnya. Karena dia memang harus ini memang. Iya, mungkin kalau kita buat persentase gitu ya, saya selalu bilang ke anak-anak kantor itu mungkin 60-40 kali ya. Pentingnya 60 itu pentingnya. Administrasi ya. Iya, pentingnya. Taraf kepentingannya itu. Jadi percuma kita desain bagus, selesai semuanya, tapi adminnya nggak selesai, nggak bisa cair gitu. Percuma. Jadi kita harus mengalokasikan energi, pikiran, waktu untuk administrasi itu. Kalau dalam satu proyek itu ya sampai sepersen itu. Jadi nggak bisa diremehkan gitu loh. Iya. Gitu. Kalau gitu ya kita perbanyak admin, terus yang ngerjainnya kita ke teman-teman aja gitu. Kita buat sebuah perusahaan admin. Ya bisa aja. Khusus membantu itu. Jadi ya bahkan kan ada teman-teman yang memang sengaja, dia khusus bantuin admin. Iya, kerjanya memang begitu ya. Bantuin admin. Saya juga untuk pernah kenal lah orangnya gitu ya. Oh, ada ya. Ada. Khusus admin. Yang dia nggak kerja apa-apa, kerjanya cuma ngurusi itu tadi, bantu tadi. Iya, tapi banyak konsultan karena memang nggak mau ribet tadi ya. Dan riba-riba, Mas. Riba-riba. Kayak kita dulu waktu kuliah teken itu. Kurang balik lagi. Dia yang keliling ya. Iya, dia yang keliling. Nyupin materai terus bolak-balik dinas. Jangan-jangan cara untuk mendapatkan proyek adalah tergantung si admin itu tadi. Seberapa cekatan dia menyelesaikan administrasi. Kalau itu judulnya mungkin seberapa cepat terminnya bisa cair. Cair ya, betul Mas. Sangat tergantung sama kaitannya itu sama dapatnya proyek. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya Mas, kalau persentasenya tadi seperti itu ya. Nah, ini pertanyaan klise terkait proyek pemerintah. Nah, dengan begitu apakah proyek pemerintah itu bisa idealis? Nah, ini loh Mas. Karena kan banyak ya, ada juga kan teman-teman arsitek tuh yang pengen punya karya bagus. Betul. Di proyek pemerintah itu punya Mas, pengen kita. Cuman memang bisa nggak sih itu sebetulnya? Sebetulnya gitu ya, sebenarnya itu. Jawabnya rada piye. Mau minum dulu dah. Bisa, mungkin harus dipisah kali ya. Enggak. Apanya? Antara admin sama yang ngerjain tidak. Kalau menurut saya harus dipisah. Wajib dipisah. Yang ngerjain admin sama ngerjain desain harus dipisah sekalian, benar-benar beda biro gitu. Iya, maksudnya fokus ini ya kayak tadi Mas, berarti enggak usah ensos tapi kita fokusnya benar-benar desain gitu. Kalau selama semua dalam satu wadah masih enggak bisa gitu ya. Enggak ada kaitannya ya. Kalau saya kira kalau di dalam satu biro itu ada yang ngurusi admin sendiri, insya Allah masih bisa. Bisa. Nah, tapi kalau bertanya Mas Andi tadi apakah bisa ideal? Sepertinya tergantung pada ini. Soalnya gini, bisa jadi pada saat kita desain ya, yang menurut kita itu sudah oke ya. Lalu pada saat pelaksanaan ada beberapa hal yang tidak bisa berjalan sesuai dengan desain. Bisa faktor teknis, bisa faktor non teknis. Faktor non teknis itu bisa jadi misalkan gini, pada saat usernya berubah gitu misalkan.
Itu sering sekali terjadi misalkan di sekolah gitu ya. Itu kepala sekolahnya ganti. Jadi yang sudah kita pikirkan desain dengan kepala sekolah yang lama, tiba-tiba kepala sekolahnya ganti. Ya tidak bisa setara-merta terus berubah desain langsung beda 180 derajat ya, tapi ada beberapa hal yang kita pasang di situ yang sudah di-oke di perencanaan nggak bisa terlaksana di pelaksanaan. Artinya faktornya itu banyak sekali yang mengakibatkan desain itu tidak bisa terlaksana sesuai dengan gambar. Pelaksanaan sesuai dengan gambar. Karena pengambil keputusannya banyak. Banyak. Bahkan ada kalimat begini, saya sempat desain gitu ya, saya desain waktu itu masjid di salah satu satu lokasi gitu. Di IKN. Bukan. Gini, wah ini swasta percaya kayak gini gitu. Oh. Gitu. Jadi dari ini mereka sendiri sudah gitu. Iya. Sudah punya mindset begitu ya. Iya. Jadi dan memang terus hasil jadinya memang sedikit untungnya ya, sedikit tidak terlalu berubah banyak gitu. Artinya setelah difoto dan sebagainya itu secara overall itu masih oke, masih sesuai desain. Tapi kalau kita masuk ke dalam, kita perhatikan satu persatu elemen-elemennya gitu, berubah jauh bahkan gitu. Jadi nggak bisa kayak misalkan kemarin Mas Ivan atau Mas siapa yang kita bintang tamu, kita desain apanya gitu ya, sangat sculpture-nya bahkan kita desain gitu, wah itu sulit gitu. Sulit itu makanya. Dan kita pun kaku kalau ini desain harus dibangun 100% seperti gambar, nggak mungkin ya. Kalau pengalaman saya pribadi nggak mungkin. Mungkin harus saya ada kompromi ya. Betul. Saat ini saya masih bilang nggak mungkin. Tapi bisa jadi saya salah. Kalau mungkin ya suatu saat mungkin kita bisa ngundang bintang tamu yang dari instansi gitu ya. Mungkin bisa kita cross-check-kan gitu dengan pernyataan saya gitu. Bisa mungkin enggak apa-apa sih, kita membuka diri aja untuk itu ya. Tapi kalau saya tanya ya ke Mas Doni. Mas Doni sendiri tapi pengen kan punya karya proyek pemerintah yang ideal, sangat pengen. Kayak misalkan kemarin punya kesempatan untuk mendesain gerbang tol gitu misalkan. Ya jarang-jarang sih arsitek desain gerbang tol yang gerbang tol kan gitu-gitu aja biasanya kan ya, kotak atau gimana atau rangka gitu. Nah, ini kita desain karena waktu itu di salah satu provinsi gitu ya. Bukan. Amin. Dari satu provinsi, terus gubernurnya itu pengen memasukkan elemen-elemen khas dari daerah itu. Jadi waktu itu ada angsa, ada motif batiknya, ada unsur rumah adatnya begitu dalam satu gerbang tol gitu kan. Ya kan tantangan lah gitu kan ya. Ya sudah akhirnya saya desain begitu, terus jadi desainnya sama Kementerian PU-nya oke. Tiba-tiba pada saat pelaksanaan ada banyak masukan lagi pada saat sudah dilaksanakan, padahal itu masukan lagi. Jadi angsanya itu berubah, tetap angsa, tapi angsa itu kan banyak Mas ya. Lah yang kita sepakati, yang kita sudah pikirkan dengan matang supaya cocok dengan ini kan angsa yang itu gitu ya. Nah ini enggak, langsung di veto, angsanya nggak mau yang ini, angsa yang ini gitu. Begitu jadi, waduh, ya oke masih angsa, secara overall masih bentuknya masih oke. Tapi gitu tadi kita nggak bisa sedetail itu, harus sesuai dengan gambar kita. Jadi sebenarnya di proyek pemerintah agak bukan mau bilang percuma, coba nggak enak ya. Maksudnya agak terlalu tidak efisien maksudnya energi dan waktunya jika gambar kerjanya terlalu detail ya. Sampai ukuran potongan itu percuma nggak? Karena di lapangan toh dirubah. Ironisnya adalah pada saat gambar detail itu kita harus diharuskan mendetail sedetail mungkin. Karena minimalkan dispute perselisihan dengan kontraktor pada saat di lapangan. Jadi kalau enggak digambar sedetail mungkin nanti enggak salah kalau kontraktor itu ngerjakannya gini aja, gini aja gitu ya.
Itu. Cuman yang terjadi di lapangan juga sering gambar yang detail banget itu bisa berubah. Itu gitu. Biasanya dari pihak pemerintahnya yang merubah tidak tepat waktu lah istilahnya. Iya. Karena waktunya atau higher power ya kayak pengambil kebijakan. Iya. Bapak ini kan buat masukan juga kan buat pemerintah. Berubah boleh, tapi kalau bisa di awal. Iya. Atau memang gini, memang kayak apa ya? Ini juga mungkin ya, tidak tahu sih apakah memang dari mereka sendiri secara apresiasi terhadap desain itu bagaimana mungkin Mas. Kan itu juga pengaruh juga kan ya. Karena kan kalau atau itu tergantung levelnya. Iya, tergantung taste-nya juga mungkin ya. Tergantung siapa yang ada di pucuk pimpinan. Ya. Kalau dia mengapresiasi, dia taste-nya bagus, ya dia akan menjaga dan menjaga desain. Itu sangat berpengaruh pada hasil jadi produk kita. Tapi kalau yang apresiasi terhadap desain itu bukan di yang atas, biasanya agak sulit ya, betul. Gitu ya. Betul. Karena semuanya tergantung sama yang di atas itu. Kan top down gini kalau. Tapi kan misalnya yang di atas percaya kepada staff ini misalnya, kepala dinas misalnya, percaya kalau ini punya tes bagus, ya sudah keputusan adalah di kepala dinas ini. Bisa jadi. Yang ini nggak usah ikut-ikut, ada nggak? Ada yang begitu. Bisa. Tapi ada juga yang memang kepala daerahnya ini yang menjaga sendiri. Itu yang berhasil. Ya Mas, itu baru berhasil. Oh gitu. Iya. Ada lagi satu lagi faktor itu kalau di kementerian itu biasanya apa namanya? Sorry, yang tadi berarti si arsitek ini harus punya kesini, harus punya hubungan ke sini biar tahu tes yang di atas itu seperti apa ya. Karena kalau kita memenuhi tes yang di sini agak percuma ya, nanti juga akan dirubah oleh tes yang di atas. Jadi harus tahu pucuk pimpinan siapa. Enggak gitu juga. Jadi enggak harus punya hubungan karena nanti bakal diwakili sama yang di bawah ini. Tapi kan yang mewakili belum tentu benar. Belum tentu. Makanya kalau dari yang saya pernah diskusi sama teman-teman arsitek yang mengerjakan proyek pemerintah dan bisa ideal itu memang kuncinya di kepala daerah. Kita harus tahu dulu tesnya apa. Jadi dia memang orang visinya, yang bisa mengapresiasi idenya. Apalagi arsitek. Kalau kenal, tambah enak di situ. Jadi karena dia bisa mengapresiasi arsitek, dia memang pengen ya karya arsitek ini ada di daerah saya. Maka dia menginstruksikan seluruh yang di bawahnya untuk menjaga. Ini jangan kamu ubah-ubah, jangan kamu perlakukan seperti ini. Ini arsiteknya, ini saya pengen karyanya sesuai desain. Nah, itu baru bisa. Itu baru bisa. Kalau yang bukan star architect gimana dong, Mas? Enggak harus star architect. Cuma tadi itu yang kepala daerahnya kuncinya. Tahu terus kepala daerah. Kenal sama kepala daerah gitu. Ya bisa Mas kalau kayak gitu. Gitu ya. Iya. Karena saya juga beberapa daerah di Jawa Timur yang loh ini kok bagus ya desain public space-nya kok wah ini nggak biasa ini karena di tingkat detailnya, tingkat penyelesaiannya bagus memang dan bukan star architect. Ya itu tadi karena setelah saya runut ternyata memang kepala daerahnya ini yang bagus. Bisa juga karena model kalau kementerian itu biasanya asistensinya itu berlapis. Jadi nggak hanya terus misalkan kita di-hire oleh Jawa Timur gitu ya. Perwakilan di Jawa Timur gitu ya. Nanti desain kita itu karena proyeknya mungkin nasional ya. Nanti harus nggak hanya selesai di asistensi di Jawa Timur aja. Nanti harus setelah ini beres gitu ya dari sisi arsitektur, sipil, struktur dan sebagainya yang kita kira sudah beres, tiba-tiba terus harus diasesikan ke atas ke pusat gitu. Lah itu bisa berubah. Bisa berubah dan itu bisa berubah desain kadang-kadang. Karena strukturalnya dirasa kurang ini, menurut ahli pusat kurang ini. Itu bisa berubah. Jadi kita harus sediakan sedikit toleransi untuk itu ya saya rasa. Mungkin bahasa tepatnya toleransi ya. Jadi berubah mana gitu. Ya memang harus begitu. Harus dilakukan. Karena itu tadi banyak kepala, kepala. Jadi kalau proyek swasta mungkin hanya kita dan owner gitu aja kan selesai. Kalau ini orang ini tenaga ahlinya pusat, tenaga ahlinya regional gitu. Oke, ini sangat menarik ya. Tapi waktunya sudah
30 menit lebih. Jadi nanti biar kita bisa ini ya kan sharing yang lain juga sharing. Terima kasih Mas Doni. Ini semoga menginspirasi teman-teman yang memang pengen mengerjakan proyek pemerintah, karena bagaimana juga proyek pemerintah itu kan yang dampaknya juga ke masyarakat langsung ya, dirasakan oleh masyarakat. Sehingga memang arsitek harus hadir di situ ya. Karena kalau enggak juga sayang ya Mas ya. Jadi sehingga dan arsitek yang punya attitude, punya integritas dan punya kualitas yang baik ya, yang kita harapkan itu bisa menjadi partner-partner dari pemerintah. Supaya apa? Supaya proyek-proyek pemerintah hasilnya juga baik. Itu kan harapan kita semua sebetulnya ya, Mas ya. Itu dari kami untuk sesi bagaimana mencari proyek pemerintah ya, cara mendapatkan proyek pemerintah. Semoga menginspirasi teman-teman. Sampai ketemu.